Selamat pagi saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada. Hari ini kita sampai di surat Yohanes yang ketiga. Ini tambahan dari 1 Yohanes di surat kedua, tambahan dari surat yang pertama, surat yang ketiga, tambahan dari surat kedua, agar kebenaran ini lebih diperjelaskan kembali. Dan di sini dikatakan untuk mengasihi saudara dan jangan membenci sesama saudara, untuk saling mengasihi. Ini adalah satu perintah. Saudara yang berbuat kesalahan, kita harus berdoa. Ini poin juga yang utama di surat kedua, dikatakan dalam kasih harus ada garis keterbatasan, apalagi dalam penyambutan atau menerima. Jangan menyambut orang yang salah. Kalau demikian akan menimbulkan satu masalah. Kamu menerima dia, kamu menjamu dia, memberi salam kepada dia, maka kamu ada bagian dalam kejahatannya. Karena kamu menjamu dia, sama aja kamu ada kerjasama dengan dia. Kadang saya berpikir sesuatu, saya menjamu seseorang, apakah ada salahnya? Bukankah itu kalau menjamu 10 kali satu yang salah, bukankah itu satu yang menyusahkan? Bagaimana saya harus menjamin kalau saya tidak berbuat salah? Ada kalanya kita mempunyai respon yang terbalik. Kita mudah punya tanggapan yang demikian, yaitu banyak bekerja banyak kesalahan, sedikit kesalahan, maka banyak orang yang tidak mau melakukan apapun. Demikianlah manusia. Buat tentang kejahatan dan buat tentang kebaikan tidak boleh dimakan, karena kalau dimakan pasti akan mati. Satu yang sangat jelas sekali atau tegas sekali, saya tidak makan. Bagaimana dengan anak dan istri saya? Kalau tidak boleh makan, lebih baik diraba pun tidak boleh, dan jangan dilihat, itu lebih aman. Atau di dalam 100 kilometer jauhnya dari pohon kehidupan dan pohon tentang kejahatan, itu lebih aman. Kita mudah sekali memikirkan demikian. Jadi tidak menjamu seseorang, tidak ada bahaya, dan tidak ada bahaya dalam menyambut orang yang jahat. Maka perlu di surat yang ketiga. Surat ketiga mempertegaskan tentang keadaannya demikian, yaitu kita untuk berusaha bisa menyambut seseorang. Karena kamu orang pendatang, maka kamu sama dengan bekerja untuk Tuhan. Maka saya memberi surat yang ketiga itu, menjamu dan memberi pertanggungan bagi Tuhan. Kamu menyambut di sebelah pihak, kamu menyambut orang yang jahat, maka kamu juga ada bagian dalam kejahatannya. Kalau kamu memberi salam kepada orang, barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Maka kalau kamu ada kalanya kamu juga ada menghadapi percobaan kamu, maka kamu harus ada untuk bisa memisahkan. Kita melihat ayat 1 sampai dengan 4 itu salam diberikan kepada Gaius yang kukasihi dalam kebenaran.
Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran untuk mengasihi. Ayat pertama itu sangat spesial sekali. Kita lihat di ayat pertama, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Dan kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Untuk seperti jiwamu baik-baik dan sehat saja, itu satu berkat yang sangat baik. Tapi kita cuma melihat di ayat ini, kalau jiwamu baik-baik dan saudara ini jiwanya juga sehat, dia hidup, dia sangat baik, maka dikatakan sama seperti yang di depannya, semoga engkau, itu seperti satu doa. Maka kamu belum ada yang demikian, maka aku memberkatimu sehat-sehat. Mengapa tubuhmu mengapa? Karena tidak sehat. Mungkin ada penyakit. Seperti aku memberkatimu agar kamu malam bisa tidur nyenyak. Banyak orang yang merasa berkat ini sangat penting karena tidur tidak nyenyak, maka bisa tidur. Ini juga sama. Ini memberkati tubuhnya untuk sehat, baik-baik dan sehat-sehat, dan jiwanya baik-baik. Mungkin dia kurang semangat. Bagaimana ini ditampilkan? Mungkin keadaan perekonomian tidak baik. Yang penting seorang merasa dia tidak sehat, bisa dilihat. Di sini mengutarakan sesuatu. Pada saat kita terus mengejar tentang kerohanian, badan belum tentu sehat, tubuh belum tentu sehat, dan belum tentu bisa bersemangat. Jadi kita perlu untuk melatih agar kita saleh dan juga jiwa kita sehat. Saleh dan jiwa yang sehat itu Tuhan berkenan dan diberkati dalam segala sesuatu. Maka di sini Yohanes menulis kepada Gaius karena dia tahu saudara ini sangat mengasihi Tuhan. Dia melakukan kebenaran, tetapi tubuhnya perlu lebih sehat lagi. Dan juga memberkati jiwanya baik. Ini satu yang sangat spesial, saya merasa. Apa yang dimaksudkan dengan jiwa baik-baik? Boleh dikatakan dia berhasil, dia sukses, atau dia berjalan dalam kesuksesan dalam segala sesuatu, dia berhasil. Jalan yang lurus, tidak ada halangan. Maka berkat ini diletakkan di sini ada kespesialan sendiri. Karena Gaius, dia adalah orang yang menjamu sesama. Banyak pendatang yang datang di tempat di situ, maka dia menyambut mereka, menjamu mereka. Kemudian mereka bisa terus melanjutkan perjalanan mereka, sehingga bisa terus berjalan terus. Jadi dalam berkat ini sangat kamu membantu banyak orang, para pendatang dalam perjalanan agar bisa terus
berjalan dalam perjalanannya, maka kamu akan mendapatkan banyak berkat. Maka ini berkat dari Yohanes kepada dia. Dan juga di sini di ayat ke-6 dikatakan, di ayat ke-5 dikatakan dia bertindak sebagai orang percaya, berbuat segala sesuatu sekalipun mereka orang-orang asing. Seperti dia menolong mereka dalam perjalanan dengan segala sesuatu berkenan kepada Allah, maka dia seperti menjamu cara sama seperti dia menjamu Tuhan. Dikatakan orang asing tidak akan menjamu menerima mereka. Maka sama pernah dikatakan juga di ayat, kamu menerima pendatang atau orang asing, sama saja kamu bekerja untuk Tuhan. Tuhan Yesus mengajar sangat jelas, kamu menyambut yang kecil, anak yang kecil, maka kamu akan mendapatkan berkat dari anak kecil. Kamu menyambut nabi, maka kamu pun mendapat berkat dari nabi. Jadi Yesus sangat menghargai akan menyambut orang-orang. Seperti seorang yang di dalam penjara diberi air dia minum, maka orang itu akan terus dia menjamu dia sampai dia dapatkan upah yang kekal. Atau ada pada saat Tuhannya sakit, dia tidak menyambut dia, maka dia tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Orang bertanya, apakah kamu sakit atau di dalam ada orang bertanya, kapan saya melihat kamu sakit atau di penjara? Maka Yesus berkata, kamu bekerja bagi orang lain, maka kamu juga melakukan kepada saya. Ini untuk menjamu seseorang itu, menerima seseorang itu tidak bisa dihindari. Kamu menerima yang benar orang itu, maka menerima yang benar dapatkan satu kekalahan. Tetapi kamu menerima yang salah, kamu pun ada bagiannya dalam jahatnya. Jadi perlu ada perbedaan. Mungkin kamu berkata, saya cuma melintas jalan, bagaimana aku tahu? Mungkin di situ ada surat spot, kamu bisa membedakan. Ayat 5-8, menerima pendatang atau orang asing itu bekerja untuk Tuhan. Tapi kamu bisa bertanya, mengapa ada sebagian orang cara kerjanya tidak sama di ayat 9-11. Menolak untuk menerima sesama. Kamu juga melakukan yang jahat bagi Tuhan. Itu melakukan jahat yang bagi Tuhan. Ini dikatakan Diotrephes. Ia menulis sedikit kepada jemaat tentang Diotrephes yang tidak mau mengakui mereka. Dia mengatakan Yohanes punya masalah dengan jahat menghakimin dia. Yohanes seperti dikatakan di ayat 9. Diotrephes tidak suka kepada Yohanes.
Dia tidak suka kepada Yohanes dan juga tidak mau orang lain untuk mengakui Yohanes atau menerima Yohanes. Kalau ada orang yang mau menerima Yohanes, maka mereka akan diusir dari jemaat gereja itu. Satu yang sangat keras, dan maka Yohanes dikatakan menegaskan, menentukan bahwa Diotrephes tidak mau, dia ingin menjadi orang terkemuka tetapi tidak mau menerima mereka. Diotrephes melontarkan kata-kata yang kasar kepada mereka dan juga tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, mencegah orang-orang dan mengucilkan mereka dari jemaat. Sama dengan dia tidak menerima Yohanes, tidak menerima para jemaat murid-murid. Ini di masa 90 Masehi sampai 100 Masehi. Kebanyakan para rasul dan murid-murid Yesus telah menginjilkan. Sama seperti hanya satu-satunya murid Yesus yang masih hidup. Maka di sini Diotrephes tidak menerima Yohanes. Dia mengatakan Yohanes dengan kata-kata yang kasar. Dia mengatakan Yohanes tidak baik, orang yang tidak baik. Maka sama seperti dia terpisah dengan gereja. Jadi gereja ini tidak ada perlindungan. Dia terpisah dari gereja. Iya, memang dia tidak akan membaca kitab surat Yohanes. Dia seluruhnya terpisah. Ada masalah yang demikian, jadi Yohanes menyelesaikan masalah ini. Jadi dia berkata demikian seterusnya. Ayat ke-10, dia datang untuk minta perhatian atas segala perbuatannya. Jadi di sini di ayat 10 bisa dilihat keadaan Diotrephes. Pertama, dia tidak mengikuti Yohanes, tidak mengikuti pengajaran yang diajarkan oleh Yohanes, yaitu sama saja tidak taat kepada kebenaran dan juga tidak mengikuti para rasul yang bertolak belakang dengan kebenaran. Dan juga dia mencegah orang-orang yang menerima mereka. Katakan Yohanes telah tua masa itu, tidak punya kasih, yang menerima mereka dikucilkan, membuat satu perpecahan dan juga kebencian. Dan masa itu Yohanes memberikan tanggapan atas masalah itu di ayat 11. Maka dikatakan, saudaraku yang kekasih, jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dan boleh dikatakan Yohanes bahwa kepercayaan Diotrephes punya bermasalah. Apakah dia benar sebagai pengikut atau jemaat yang setia? Karena tidak ada yang bersaksi tentang dia.
Maka di sini bisa dibedakan siapa anak Allah atau anak iblis. Maka yang tidak berbuat kebaikan, kebenaran demikian, atau yang membenci saudaranya adalah bukan dari Allah. Diotrephes tidak menerima saya. Sesungguhnya kamu milik yang dari sebelah pihak yang mana? Kamu milik sebelah mana? Dilihat kamu milik iblis. Ini satu yang sangat serius. Iya. Satu yang sangat serius. Maka dalam menerima orang lain, kita harus seperti Tuhan menerima orang lain. Kamu menerima pendatang, maka kamu melakukan bagi orang yang terkecil, maka kamu dalam kekalahan kamu ada bagian. Tapi kamu kalau tidak menerima mereka, kamu akan mendapatkan penghukuman yang kekal. Jadi Diotrephes diputuskan oleh Yohanes dia orang yang jahat, kejahatan, karena dia melontarkan kata-kata yang kasar kepada mereka dan tidak mau menerima saudara-saudara yang datang. Dia mengatakan bahkan Yohanes sebagai penjahat. Yohanes, dia dari Efesus. Dalam perjalanan ada orang yang menerima mereka. Bagaimana dengan gereja ini? Jadi gereja ini jahat? Di mata Diotrephes semua adalah orang-orang jahat. Sesungguhnya ia terpisah dari komunitas gereja. Boleh dikatakan dia orang Kristen, tetapi dia berbuat yang jahat, dia milik iblis. Jadi ayat 9-11, yang tidak menerima Tuhan akan mendapat kutuk. Jadi menerima Tuhan itu sangat penting. Kita bisa menerima, kita harus menerima. Bagaimana kita bisa membedakannya? Kita perlu mencari Tuhan, mohon Tuhan. Kita perlu pendapat dari orang lain. Seperti dikata, kalau kamu mendengar dia ini seorang penginjil, kamu langsung menerimanya, maka kamu bisa-bisa berbuat salah. Atau kalau setiap orang berpikir kalau tidak menyambut seseorang untuk menghindari kesalahan, maka sulit bagi Yohanes dalam perjalanannya dari Efesus. Seperti kamu main bola, agar kamu dapat menghargai, seperti bola itu sangat penting. Jadi dalam menyambut orang lain, kamu harus dalam kebenaran, dan dalam soal keuangan juga harus bersih. Seperti kita mengatakan, jangan mengadakan hubungan bagi orang yang makan daging atau tidak makan daging. Tetapi ada orang yang perlu untuk didekati atau mengadakan hubungan dengan mereka. Jadi kita harus sering-sering ada persekutuan.
di dalam kasih untuk saling memberi atau menyediakan. Bagi pendatang baru kita harus berhati-hati. Kalau kamu tidak yakin, bertanyalah kepada ketua selmu untuk mengambil keputusan, sebab dia yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kamu tidak bisa mengambil keputusan, jangan mengambil keputusan. Berilah orang otoritasmu untuk mengambil keputusan. Jangan menanggung sendiri. Dengan demikian, ada urutan dalam penyambutan seseorang. Jadi memberi semangat untuk kalian untuk menerima sesama saudara-saudaramu atau pendatang, karena Tuhan suka. Tuhan berkenan menerima pendatang baru, para pendatang, orang-orang Lewi. Tuhan berkenan, Tuhan mengingat. Apalagi di hari raya, Tuhan sangat berkenan. Jangan takut. Jangan tidak melakukan, tidak berbuat salah. Prinsip ini pikiran yang dalam ketakutan. Kalau kamu dalam ketakutan mengambil keputusan, itu tidak baik. Bisa menyambut orang itu sangat baik, tetapi harus berhati-hati. Jangan lewatkan masa yang diberkati. Mari kita menyembah Allah kita. Kita dalam kasih Allah, kita beritakan kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, kami berterima kasih atas karena kasih-Mu.
Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami semua bangkit untuk memberi kehangatan bagi hati orang lain kita, untuk menyambut atau menerima orang lain kita. Kita berenungan kita bagaimana tahun 2003 Tuhan ingin kita terhadap kesehatan kita, bagaimana kita melatih kesehatan kita. Apakah kita dengan bermacam olahraga, kita dengar bagaimana Tuhan ingin kita memelihara kesehatan kita. Pada saat kamu mendengar apa yang Tuhan bicara kepadamu, kamu beritahu kepada orang di sebelahmu. Setelah kamu berbagi, kamu tulis bagi ketua sel atau kepada sesamamu, agar dia tahu bagaimana kamu 2003 untuk bisa mencapai tujuanmu untuk kesehatanmu.
Tuhan Yesus, kami datang pada Engkau dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami dalam roh kami, dalam jiwa kami rindu akan nama. Kami rindu akan kerohanian kami terus bertumbuh Tuhan di hari ini, seperti dikatakan di ayat, agar kami setiap orang sehat dan baik-baik saja, dan apa yang segala kami lakukan semua berjalan dengan lancar dan sukses. Bagaimana kami lebih mohon bagaimana kami memberkati orang lain, demikian juga Engkau memberkati kami, agar kesehatan kami Engkau berkati, tubuh dan jiwa kami sehat. Apa yang kami makan dan minum atau kesukaan kami, ada kalanya kami juga suka duduk main HP di internet, nonton TV, atau berbicara. Kami tidak mau untuk berolahraga. Tidak pernah kami terpikir kami perlu berolahraga. Kami tidak pernah terpikir untuk menjaga kesehatan kami. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, mohon Engkau mengampuni kami. Aku yang tidak bisa sanggup untuk melakukannya, bahkan sering melupakannya. Mohon Engkau berikan kami kasih karunia, memberi kami kekuatan agar kami bisa melakukan untuk menjaga kesehatan, melihara kesehatan kami. Tuhan, kiranya di tahun 2023 Engkau menolong kami agar kami tidak lagi berjalan kembali jalan kami yang lama. Di tahun 2023 bukan hanya di dalam tubuh kami, jiwa kami pun harus sehat, dan juga setiap orang, kami semua dalam keadaan sehat walafiat untuk berjalan 3 tahun di dalam jalan-Mu. Saudara-saudara, pada saat kita katakan kita menyambut atau menerima, kita harus sukacita, bukan dengan terpaksa. Atau kita bukan dengan karena seperti keharusan dan agama. Kita harus menyambut orang di rumahmu. Maaf. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita mau sangat suka untuk menerima orang di rumahmu atau menyambut orang di rumahmu? Apakah kita bisa connect ataukah kita dengan being untuk menyambut mereka? Atau kamu kalau menyambut seseorang, apakah kamu merasa disusahkan, rumahmu berantakan atau menyusahkan? Apakah kamu orang yang suka untuk mengadakan hubungan atau connect dengan orang lain? Terlebih dahulu, dalam penyambutan kita harus menyambut seseorang, kita harus dengan apakah kita ada hubungan. Kita mohon Roh Kudus, Engkau ada di antara kami, agar kami meraba hidup kami, Tuhan, agar kami melihat
terhadap connect dengan sesama. Kami rindu atau tidak? Kami tidak melihat data belakang kami apa itu, apakah kami takut disusahkan, kami tidak mau membereskan rumah, atau latar belakang kami merasa terbeban, tidak suka akan sambutan kami, tidak memuaskan mereka. Tuhan, kami mohon kepada Engkau setiap orang terlebih dahulu mengadakan hubungan dengan Engkau, terkonek dengan Engkau. Pada saat kami terhubung dengan Engkau, di dalam hubungan dalam itu ada kasih. Di dalam situ kasih Allah ada di antara kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu ini seperti satu beban. Tuhan, berilah agar kami melihat being kami, karakter yang baik dari kami, bagaimana kami mengadakan hubungan dengan orang lain, satu yang sangat menggembirakan. Kita mohon kepada Roh Kudus agar agar kita bisa menerima orang lain, menjamu orang lain. Tuhan Yesus, Engkau datang, mohon kepada kami untuk diperbaharui agar kami bisa masuk dalam penyambutan dengan antara sesama, agar kami dengan sesama bisa dengan satu hati dan berhubung menjadi. Tuhan, kami ada kalanya kadang-kalanya kami tidak suka menyambut orang lain, kami merasa tidak ada hubungan dengan orang lain. Ada kalanya juga kami merasa itu hanya penampilan saja, dan ada kalanya kami bisa merasakan orang yang kami sambut pun merasa disusahkan. Tuhan, kami hari ini datang kepadamu, mohon Engkau menolong kami terlebih dahulu agar kami berdamai dengan hati kami dan berdamai dengan Engkau. Dan juga kami ingin berdamai dengan orang di sekitar kami agar kami bisa menyebarkan kehidupan dalam menjamu seperti Tuhan Yesus. Dan berilah ini punya kami sebagai karakter yang baik di dalam hidup kami agar kami bisa mengadakan hubungan dengan sesama. Tuhan, kami rela, kami mau, kami sukacita, kami mau, dan juga kami untuk menyambut sesama sesuai dengan kebenaran yang diberikan oleh Roh Kudus, dengan sukacita untuk menyambut sesama, bukan karena hukum bukan atau peraturan, bukan karena aku tidak menyambut orang lain kutuk akan menimpa aku, bukan demikian, tetapi karena Engkau yang Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari kami termasuk saya sendiri dalam kasih, dalam kebebasan, dalam sukacita, dalam kehangatan Tuhan untuk datang untuk menyambut. Dan berilah kami sebagai orang-orang yang punya kasih, dan berilah gereja 611 satu komunitas yang penuh dengan kasih. Setiap minggu, setiap ada orang-orang baru yang datang di gereja. Tuhan, tolonglah kami. Apakah kami, Tuhan, kami adalah Tuhan yang menerima pendatang baru, teman-teman baru, dan setiap orang yang datang di gereja ini bisa merasakan kasih. Dan juga di Hong Kong, mungkin karena rumah kecil,
Tapi kita bersama di gereja, kita adalah rumah rohani. Baik setiap orang yang datang kepada kita, kita secara otomatis kita menyambut mereka dengan sukacita, dan kita dulu saya juga tidak demikian, tapi saya punya talenta sebagai nabi. Ciao, selamat pagi. Maka orang akan mendekat pada saya, bahkan bicara, bolehkah kamu berdoa untuk saya? Pada saya berdoa, orang mulai di situ antri. Saya melakukan banyak sekali benar, dan saya bukan karena saya punya kelebihan, tetapi kalau saya berhenti itu akan mengakibatkan yang lebih fatal, karena banyak orang yang antri. Jadi saya sering setelah habis ibadah langsung pergi. Jadi kita mohon pada Tuhan berdoa untuk kita. Gereja kita adalah keluarga rohani kita, baik setiap pun rumah teman baru kita, saudara-saudari kita yang datang di sini merasakan kasih. Di sini pun di kita berdoa untuk gereja 611. Syara bara 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 bla 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 la 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 la. Syara bara 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 la 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 la. Syara bara 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 la 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 la. Kita berdoa untuk doa kita di 12 Desember 22. Mungkin ayah ibunya sudah tidak, papa mamanya sudah tidak ada. Pada hari raya Tung, mereka akan merasa sebatang kara. Banyak sekali saudara yang datang dari luar, dari mungkin itu staf gereja atau kita berdoa untuk mereka. Ada sebagian orang yang mau menyambut mereka agar mereka merasakan ada kasih dari dimanapun mereka berada. Yang kita berdoa untuk mereka yang di hari-hari raya, mereka perlu akan kasih, mereka perlu akan dikasihi, dan ada orang yang mau menyambut mereka.
Haleluya. Mari kita berdoa bersama, kita terima berkat. Yohanes 3 Yohanes ayat 1 ayat yang ayat kedua. Saudaraku kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tuhan ingin tubuh dan jiwa kita bersatu dan sehat, ada kasih, ada perasaan, dan punya kekuatan untuk menyambut. Tuhan, kami mohon dengan firman-Mu untuk memberkati saudara-saudari kami dari surat Yohanes ketiga ini, menerima berkat ini. Kami mengaku Tuhan, kami akan ada kalanya terpisah dan kami tidak suka pada sesama, dan juga kami merasa acuh tak acuh, kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Tetapi Tuhan, kami mohon kepada kebenaran-Mu ini Kau tanamkan di dalam hati kami dan terus memperbaharui kami, merubah hidup kami agar hidup kami selaras. Bagaimana kami punya semangat dengan orang lain, Tuhan, Engkau gali hidup kami, Engkau terus membangun kehidupan kami. Kiranya kami terhadap orang lain, orang-orang yang baik siapapun, orang yang kecil, baik orang pendatang atau para penginjil, terhadap mereka kami punya perasaan dan kami berminat untuk menerima mereka. Dan Tuhan, terhadap mereka orang lain kami punya kasih hidup, kami punya sukacita dan terang. Sekiranya Engkau menggenapi berkati firman-Mu, memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.